Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, selamat malam. Ada yang saya kenal di sini ya. Ya, puji Tuhan, kita kumpul semua di sini. Saya lihat dulu satu-satu. Yang ada lama sekali tidak bertemu. Ada Bu Wina, ya. Ada Bu Wina yang biasa di Hong Kong, ya. Puji Tuhan. Nah, oke. Eh, Malam ini sebentar dulu saya tambahkan dulu. Makanya suara saya kecil. Soalnya masih ini. Malam ini sebenarnya saya bicara mengenai sesuatu yang saya dapat berkat ya. Ini belum selesai, tapi buat saya dapat berkat banyak. Sebentar ya. Ini saya bagi dulu deh. Izin share screen ya. Nah, sudah dapat lihat semua? Iya. Nah, sudah lihat semua? Judulnya simple ya, I do. Banyak pasangan banyak pasangan yang bermulai dari I do dan akhirnya apa? Akhirnya diakhiri dengan aduh ya. Nah, yuk ya, kita akan belajar sama-sama. Nah, saya ketika baca firman Tuhan, saya tertarik dengan sesuatu yang mengganggu saya dan saya kutak-katik, saya cari ya. Saya cari kebenarannya dan nah, mata saya terpaku di ayat ini. Jadi ada banyak ayat ya. Saya terpaku di sini. Rahasia ini besar, kata firman Tuhan ya. Tetapi yang aku maksudkan, ya, maksudnya Rasul Paulus maksudkan, ialah hubungan Kristus dan jemaat. Ini ditulis dalam Efesus 5 ayat 32. Rangkaiannya panjang, sebenarnya dari 22 ke 32. Jadi dari sini kita bisa memetakan sebenarnya ya, kita kekristenan kita seperti apa ya. Nah, kita ini lanjutkan saja, kita belajar ya. Saya akan lanjutkan. Nah, saya ada kata-kata yang besar. Rahasia itu bahasa Yunaninya, bahasa Alkitab Perjanjian Baru ditulis itu kan bahasa Yunani. Rahasia itu mysterion. Kalau mysterion asal kata misteri itu dari sini. Masalahnya kalau kita terjemahkan misteri ini besar. Jadi perlu untuk effort, perlu gairah untuk bisa menggali, untuk menemukan. Ya, makanya pakai kata misteri. Tetapi yang aku maksudkan ya, dari panjang ini nasihatnya Rasul Paulus di tempat yang paling banyak kuasa gelapnya ya, di antara jemaat-jemaat yang lain ialah kota Efesus ya, jemaat Efesus ya. Dia berkata, misteri ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Dari sini kata jemaat sendiri pakai kata eklesia. Ya. Nah, di sini kita gali pelan-pelan lewat pembacaan firman Tuhan. Pelan-pelan ya. Saudara masih bersama saya? Ya. Ini pelan-pelan hari ini. Ya, kita baca sama-sama ya. Ini nasihat kalau kalian baca di Alkitab. Kayaknya nggak nyambung ini bicara mengenai sesuatu yang indah. Tapi buat saya menemukan sesuatu yang membuat saya, wah Kristen itu ajaib ya. Kristen itu luar biasa. Dikatakan gini, hai istri, ya seakan-akan kalian kalau mikir tentunya tentang hubungan suami istri, tentang keluarga. Ya, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Yang ada di benak Rasul Paulus ketika menuliskan ini tidak sekedar ya, dia bicara tentang suami istri, hubungan suami istri, bagaimana keluarga itu terbentuk. Sama sekali tidak berpikir sesederhana itu. Karena suami ya, nah di sini kita nemukan karena suami adalah kepala istri. Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, pikiran saya terbawa sesuatu yang indah. Loh, lebih dalam. Di tempat ini menjelaskan kepala jemaat adalah Kristus. Nah, menganalogikan ya, atau saya berkata tipologi ya, istilahnya menggambarkan ya kepala kepala jemaat itu kan Kristus, menggambarkan ya suami adalah kepala dari istri. Jadi hubungan yang ini manis sekali. Mau nggak mau saya harus gali
Mau nggak mau saya harus gali bagaimana orang Yahudi ya pertunanganan, pernikahan seperti itu ya. Karena itu ayat 24 ya, saya 23 ya. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Nah, ini penekanan luar biasa. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, dialah yang menyelamatkan tubuh. Ini masih saya gali ya. Ya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus ya. Ada hubungannya dengan ayat 23 ini. Demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ingat ya. Nah, coba. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri baginya. Yang ada dalam benak saya ketika membaca ayat ini berulang-ulang, ya, beberapa ayat yang kesannya sama, ya, dalam perjanjian baru kita lihat ada ayat yang mirip-mirip dengan ayat ini. Makanya tentang pengorbanan Yesus. Kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, ya, dan telah menyerahkan diri baginya. Jadi kita dapat dua bagian. Kita mendapat keluarga, mendapatkan satu kebenaran mengenai Kristus itu kepala dari jemaat, ya. Ini luar biasa di apa ya istilahnya, eh, di istilahnya seperti apple to apple comparison. Jadi ya dikatakan gini, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan dan memandikannya dengan air dan firman. Air dan firman. Saya mungkin kalian akan temukan kebenarannya di belakang. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat, nah langsung lari lagi ya, di hadapan dirinya dengan cemerlang, yang ini yang seringkali Bapak sampaikan ya, tanpa cacat, tanpa atau kerut, atau yang serupa dengan itu. Perempuan pasti tahu ya. Ya, tanpa cacat, kalau saya boleh pakai terjemahan yang lain, tanpa cacat, tanpa kerut, atau yang serupa dengan itu. Wanita pasti tahu itu. Tetapi supaya jemaat kudus ya. Ini berkata kalau dalam adat pernikahan Yahudi mulai dari tunangan sampai menikah itu ada namanya apa? Ada namanya mengkarantina ya. Kalau orang Jawa ada dipingit ya. Kata kudus itu bisa jadi terjemahannya pakai bahasa yang lain disendirikan, dikhususkan ya. Ya, lihat dan tidak bercacat dan tidak bercela. Ini dari sini kebenarannya terbangun ya, pelan-pelan. Demikian juga suami, ini kembali lagi. Jadi menghubungkan antara Kristus dengan keluarga ini. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, ingat ya, kembali lagi ke jemaat. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya. Ya, pakai kata mengasuh loh. Hebat ini. Merawatinya. Hebat ini. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ya, karena kita adalah anggota tubuhnya. Perhatikan. Kita baca ayat 31, pikiran kita pasti muncul di kitab Kejadian. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sekali lagi, ya, kita pasti pikiran kita terlontar ke sana. Nah, ini baru ayat yang kita bahas. Rahasia ini besar, atau saya pakai terjemahan yang lain, misteri ini besar. Tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suami. Pertanyaannya gini, peta kekristenan kita. Kita mengasihi Tuhan. Nih, jadi kalau saya ngomong, what is love? Ya, kalau kita ngomong gini, ya, seringkali Tuhan mengasihi kita, itu pasti. Tapi kenapa kita mengasihi Tuhan? Jadi kalau dalam peta perjalanan pernikahan, mulai dari jatuh cinta dulu. Mulai dari jatuh cinta dulu, kemudian sudah mantep pertunangan, sudah mantep menikah. Tapi dimulai dari jatuh cinta.
Saya berkata pada banyak orang tiap hari minggunya, sekarang hampir tiap minggu saya berkata, roti itu hasil akhir. Bahan roti itu apa? Tepung, gula, margarin atau butter, atau telur. Dan telur. Apa kalau kita makan terigu, kita makan roti? Tentu tidak. Karena kenapa? Terigu belum diproses. Untuk jadi roti, prosesnya panjang yang melibatkan sesuatu. Kalau tepung bisa teriak, kalau telur bisa teriak, kalau butter bisa teriak, pasti teriak. Karena ada unsur apa dalamnya? Api. Makanya kekristenan juga seperti itu. Kekristenan itu hasil akhir, ya. Kristen itu hasil akhir, ya, sekali lagi, ya. Makanya kalau kita belajar sebuah anugerah yang dengan apa? Dengan tanggung jawab. Bukan anugerah yang lepas, ya, tapi anugerah yang tanggung jawab. Nah, pertanyaannya, banyak orang Kristen, kalau Kristen hasil akhir, hasil panjang dari pertemuan dengan hasil pertemuan dengan Tuhan. Ya, makanya dari itu Kristen tidak dilahirkan dari mama papa Kristen. Seringkali kita lupa. Saya pengajaran yang dasar sekali. Kita lupa. Kita seolah merasa diri Kristen, apalagi orang-orang yang sudah merasa pasti masuk surga, udah GR gitu loh. Ya, sudah GR. Sudah. Makanya saya menuliskan gini, pintar di ajaran. Banyak orang yang saya kenal yang ajaran suara kebenaran, pintar banget di dalam apa? eh, menguraikan pengajaran suara kebenaran. Tetapi begitu prakteknya, kedodoran. Bagaimana cara mereka memperlakukan sesamanya, kedodoran. Padahal firman Tuhan jelas. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Menerjemahkan istilahnya ya, makanya kita menerjemahkan, kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita gagal mempraktekkan apa yang kita pelajari, itu praktiknya pada sesama kita manusia. Ya, saya ngomong gini, nggak peduli kamu berjam-jam duduk di tempat berdoa, nggak peduli kamu ibadah pagi ikut, ibadah siang ikut, ibadah sore ikut. Tetapi ketika engkau membawa ajaran itu, ya, membawa ajaran itu kepada kepada sesama manusia, ketika engkau gagal, pertanyakan dirimu. Makanya saya seringkali bertanya. Saya ketika ngobrol dengan orang-orang yang merasa diri sudah Kristen, saya kan keliling ke berbagai gereja. Saya katakan, Pak, saya sudah Kristen. Bahkan dari perut ibu sudah Kristen. Bagaimana mungkin? Sementara saya ketemu dengan orang lain yang tiap minggu rajin ibadah, malah jadi asyir, malah jadi pemain musik. Pak, kan saya sudah Kristen. Kamu belum Kristen. Loh, saya kan ke gereja. Ke gereja tidak menjadikan kamu Kristen. Respon kita terhadap firman, terhadap kebenaran, itu yang menjadikan kita Kristen. Saya ulang. Ya, di daerah saya di Malang dekat Taman Safari 2. Taman Safari 2. Kalian tinggal dalam kandang jerapah selama 3 bulan. Tidak menjadikan kalian jerapah. Makanya seringkali Bapak kita ngomong, banyak sekolah teologi yang nggak benar, malah menciptakan apa? Menciptakan orang yang pembenci sesamanya. Yang tidak bisa ngikutin ajaran mereka. Kita punya potensi loh. Kita nganggap bahwa ajaran kita paling benar, orang lain salah deh. Kita nganggap bahwa yang lain di luar ajaran kita bukan Kristen. Setiap ajaran punya potensi untuk punya kesombongan sendiri. Makanya seringkali kalau kalian dengar di Abam, loh, suami saya, istri saya, ibu saya mendengarkan suara kebenaran. Tetapi tidak mengubah hidupnya. Makanya saya tanya sekarang, what is love? Sebelum kita ngomong sama Tuhan, ya,
Pada saat kita terima Yesus, kita ngaku sebagai Tuhan dan kita ngaku Tuhan kita, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu ada perjanjian. Perjanjian itu mengikat keduanya, mengikat. Jadi kalau suami istri, kalau dia berjanji, apa yang istri sampaikan, itu mengikat, ya, janji itu mengikat si istri dan mengikat suami. Begitu juga suami, dia mengikat suami dan mengikat istri. Sampai sini mengerti ya? Jadi banyak orang di luar kan ngomong gini, loh, aku kan mengasihi Tuhan. Tapi masalahnya, apakah Tuhan mengasihi kita? Nah, kalau di dalam saya belum lengkap ya belajarnya, eh, dalam pernikahan Yahudi ada namanya matchmaker. Ada namanya matchmaker ini berfungsi salah satunya adalah sebagai beauty advisor. Dia ya, dia akan mendampingi mempelai wanita agar agar sesuai dengan selera, ingat ini, selera dari pengantin laki-laki dan keluarganya. Kalau kita dalam kisahnya Esther, kita lihat ada yang mendampingi Esther sehingga dia menjadi ratu penggantinya Ratu Wasti. Bagian ini. Coba perhatikan. Satu hal yang saya ketika baca kitab Esther, untung Esther mendengar bimbingan dari pendamping dari raja ini. Kalau dia meleset, ya saya baca mengenai kisahnya Ratu Esther, itu luar biasa. Ya, nah kita seringkali Roh Kudus diberikan pada kita untuk mendampingi kita. Dia di dalam kita. Dia roh dari Bapa. Bapak kita sering ngomong berulang-ulang. Dia itu mengerti pikiran dan perasaan Bapak. Ya, makanya dari itu ketika dia membentuk kita, makanya bolak-balik ngomong, wajah Tuhan tuh ada sebanyak ya wajahnya manusia di bumi. Masing-masing kita itu ada porsinya. Nah, kita diharapkan oleh Bapa hidup sesuai dengan seleranya. Jadi banyak orang Kristen yang gagal jadi Kristen. Ya, prosesnya berhenti di tengah. Kalau kita buat roti, berhenti di tengah. Kalau ada istilah, roti kita bantat. Roti kita bantat. Jadi kita dapat porsi. Sampai kita, kalau dalam istilah pernikahannya, istilah kita dipingit, kita disendirikan, kita dijadikan kudus. Dan itu prosesnya luar biasa. Makanya tanya sekarang. Ketika bertanya, what is love? Kalau kita masih kecil, mama papa kita baik. Kalau kita diberi coklat, kita diberi kue, kita diberi hal-hal yang menyenangkan kita, dibelikan mainan sesuai dengan kehendak kita. Kita mengatakan, mama baik, papa baik. Tapi ketika kita beranjak dewasa, kalau kita menilai Tuhan baik gara-gara Tuhan memberikan pada kita, ya, Tuhan memberikan pada kita hal-hal yang jasmani saja, pertanyakan kekristenan kita. Ayo ngomong amin ya. Pertanyakan. Ya, ada orang bertanya kepada saya, Ason, kenapa waktu saya pertama kali ikut Tuhan doa saya belum berdoa sudah dijawab. Saya analogikan dengan apa? Ketika engkau punya anak bayi, ya, engkau punya anak bayi. Ketika dia, ketika dia ngoek satu kali, ketika dia menangis, dia teriak, kita tahu menangisnya biasanya karena pipis, ya, karena haus, ya kebanyakan karena haus, karena gelisah, karena panas, mungkin daerahnya panas, ya. Jadi langsung ibu itu cepat, apalagi kalau ibu tahu waktu menyusui anak.
Ketika ngoek nggak sampai lama, langsung diangkat. Tapi ketika beranjak dewasa, ya anak ini belajar nunggu. Tahu kan ya, habis ASI, ada pengganti ASI setelah 2 tahun lebih. Ketika susu formula, itu ada anak ini belajar nunggu. Ya, kalau ditaruh di botol kepanasan, ditaruh di tangan kepanasan, dicoba, didinginkan, ya, direndam dulu. Kalau kedinginan dipanaskan lagi. Ada proses menunggu. Ketika tahap selanjutnya, nasi tim lebih lama lagi. Ketika sampai dewasa, kalau umur 20 tahun, tentunya kalau nangis, nggak langsung nggak apa kalau nangis nggak disusuin lagi, nggak dikasih minuman apa namanya susu botol. Tetapi kalau dia nangis dikatakan kamu sudah gede, buka kulkas, makanan ada di situ, atau masak sendiri buat kamu. Beda perlakuan. Makanya saya tanya, orang berkata Tuhan tidak mengasihi saya. Terjemahkan kasih itu apa? Kasih yang sesuai umurmu. Amin nggak? Ya, amin nggak? Ya, makanya orang-orang Kristen berani berkata, ya beri kami kekuatan pada saat harus menghadapi persoalan. Beri kami kekuatan. Karena mereka tahu potensi sebuah masalah bisa menjadikan mereka apa? Emas. Saya nasihati adik rohani saya yang kena masalah di dalam gereja. Gesekannya demikian keras. Gesekannya demikian keras. Ketika saya nasihati, saya katakan apa? Nikmati saja apinya. Nikmati saja apinya. Dia kaget. Dia berkata gini, maksud Kak Son apa? Seperti emas yang dimasukkan dalam dapur api. Gunanya buat apa? Memurnikan emas itu. Kotoran dengan sendirinya akan keluar. Nangkap sampai sini. Kadang-kala kita harus, sebentar saya lupa menancapkan charger, saya cari dulu charger saya. Nah ini. Nah, kadang-kala kita melihat ke kiri dan kanan, loh itu udah rohaninya udah bagus. Itu luar biasa. Kok kayak gitu? Role model kita, Yesus. Teladan kita, Yesus. Fokus pada tujuan kita untuk menjadi seperti Yesus. Seringkali kita seperti itu. Jadi jangan kaget kalau lihat, kalau kita, kok teman kita kesannya pinter-pinteran ya? Kok kesannya, gue lebih lama nih di SK, gue lebih lama di home, gue senior di home. Kayaknya kesannya gitu tuh. Tapi ketika kamu fokus pada tujuan, yang lain blur, yang lain tiba-tiba jadi kabur. Kamu fokus. Ya. Nah, kemudian what is love? Terjemahkan. Lihat orang Kristen. Bukan berarti kalau usiamu lebih tua, berarti kamu lebih dewasa. Tidak. Karena dewasa tidak ada hubungannya dengan usia. Jadi jangan berkata, aku kan baru. Saya ini direkam ya. Saya ketemu teman saya, adik-adikku. Teman saya orang Islam. Dia tanya kepada saya sesuatu yang luar biasa. Bro, ada syariatnya nggak untuk berdoa bagi orang Kristen? Dengan kata lain, ada hukumnya nggak bagi orang Kristen untuk berdoa? Saya senyum karena saya tahu ya arahnya tujuannya kemana. Saya bilang nggak ada. Dia kaget sekali karena dia tertarik sama Kristen. Masalahnya jadi batu sandungan adalah orang-orang Kristen yang hidup di sekeliling dia. Ingat ya, yang agamanya Kristen, tetapi Kristennya belum Kristen sungguh-sungguh. Seperti saya katakan, Kristen itu hasil akhir. Ya, dengerin. Jadi,
Ketika dia tanya, Kristen, kenapa sesuatu yang penting untuk berdoa? Kenapa sesuatu yang penting untuk berdoa? Tidak diatur syariat dalam kekristenan. Saya berkata pada dia, ya nggak diatur dalam kekristenan, bahkan puasa tidak diatur. Puasa tidak diatur. Ya, baca Alkitab tidak diatur. Ke gereja tidak diatur. Ya, saya berkata gitu. Loh, kenapa sesuatu yang penting malah tidak diatur? Saya ngomong dengan dia, Mas, ini dia tanya kenapa nggak ada syariat di Kristen. Saya tanya, ngomong sama dia, Mas, Kristen itu agama kasih. Nggak perlu diatur ini itu. Ada orang bangga loh. Ada orang bangga. Saya dengar sendiri. Saya dengar khotbah dia katakan apa? Kalau kamu berdoa di tempat saya siram air, saya guyur air. Saya ingat, ini bukan Kristen. Bukan Kristen. Ya, masalahnya dia tanya, kenapa Kristen nggak seperti itu? Saya ingat pondok pesantren. Kalau nggak sholat subuh, diguyur air. Disuruh bersihin WC. Terus kemudian saya ingat, di Kristen juga praktek yang sama. Akhirnya menghasilkan orang-orang yang takut dengan kewajiban. Tapi tidak pernah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya kembali. Ketika ditanya, kenapa? Karena kami agama kasih. Kalau kami mengasihi Tuhan, makanya definisikan. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami pasti berdoa. Kalau kami mengasihi Tuhan, nggak usah disuruh. Kami pasti puasa tanpa agenda. Tanpa ada masalah kami puasa. Kalau kami mengasihi Tuhan, kami pasti baca firman. Kalau kami mengasihi Tuhan, pasti kami ke gereja. Singkat cerita teman saya itu akhirnya percaya Yesus. Dan perjalanan dimulai. Genap firman Tuhan berkata, orang yang terdahulu akan jadi kemudian. Karena dia biasa sholat satu hari 5 waktu. Wajib. Karena dia biasa tahajud tengah malam tidur, ya. Terus setelah tidur tengah malam dia bangun untuk sholat. Ketika dia jadi Kristen, radikal dia. Radikal, sungguh-sungguh radikal. Subuh-subuh dia bangun, dia sholat. Nah, banyak di antara kita yang tidak jadi radikal karena kita tidak mengasihi Tuhan. Bahkan kalau saya boleh jujur katakan apa? Kita dengar khotbah loh. Kita dengar khotbah yang ada di mana? Yang ada kalau kita lihat ya di YouTube ya, khotbah-khotbah di SK itu di Truth ID itu bagus semuanya. Tapi masalahnya kita tidak lagi buka Alkitab, tapi kita menggantikannya dengan apa? Cukup dengar khotbah itu aja. Sehingga kita nggak dapat personal revelation. Tetap dengerin khotbah. Tetapi saya himbau, tetap baca firman. Amin. Sampai sini ya. Makanya kalau kita ngomong jatuh cinta sama Tuhan, tapi mengabaikan mengasihi sesama kita, ya waspadai kita. Saya hari Minggu yang lalu saya khotbah di CKI yang cukup besar di Bandung. Pada saat bukan di GSKI, CKI. Ketika saya di ruang multimedia, saya melengkapi PPT saya. Ketika melengkapi eh, saya isi dengan apa? Dengan CV saya. Saya lulus ini, saya lulus ini, saya lulus ini, saya lulus ini. Kemudian saya isi dengan apa? Dulu saya bekerja ini, bekerja ini, bekerja ini, bekerja ini. Saya nulis siapa saya. Saya biasanya mempertanyakan, Tuhan, boleh nggak saya nuliskan ini? Satu saja dapat jawabnya. Jawabnya apa? Mungkin adik-adikku ketawa ya. Satu kata gini, serius loh. Gitu loh.
Ya, Ismin, ya. Tuhan tidak ngomong tidak, tapi langsung saya ngomong, ya saya hapus. Saya berusaha menonjolkan siapa saya. Milet saya. Betapa pinternya saya. Betapa luar biasanya saya. Koneksi saya luar negeri semua. Tapi Tuhan bilang, Tuhan tidak ngomong iya, tidak ngomong tidak. Tapi saya tahu dari nada itu. Kita masuk ke rumah. Kita punya ayah, kita punya ibu. Kita bisa tahu tanpa mereka teriak. Tanpa mereka pakai kaos yang tulisannya marah. Kita tahu mereka marah. Dari apa? Karena kita jadi anaknya dia. Seumur hidup kita. Kita nggak usah lihat, kita tutup mata aja. Bisa bedain yang mana. Kita yang jalan, istri kita yang jalan, papa kita yang jalan, atau mama kita yang jalan. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi bergaul itu, pergaulan kita dengan Tuhan. Itu menunjukkan kualitas cinta kita. Kalau kamu pacaran, yang pernah pacaran pasti tahu. Kamu capek pulang pergi. Nganter, apa, jemput, terus kemudian makan, kemudian nganterin pulang. Satu ketika kamu pasti akan punya niat. Di mana aku ada, dia ada. Di mana dia ada, aku ada. Kamu pasti mengusahakan satu ketika. Kamu akan bawa orang yang kamu kasih kalau dia laki tinggal bersamamu dalam sebuah pernikahan yang kudus. Makanya menganalogikan kekristenan yang sejati dengan sebuah rumah tangga itu benar sekali. Itu benar sekali. Dan itu tidak mudah. Harusnya kalau kita punya hati nurani yang benar, kita tahu kok sampai di mana kekristenan kita. Sampai di mana kekristenan kita. Saya teruskan ya. Teman saya itu akhirnya jadi apa? Jadi Kristen. Masalahnya adalah ketika jadi Kristen, dia masuk gereja itu tantangan. The real tantangan yang sebenarnya. Dia katakan gini, bro, gereja tidak seindah promosinya. Saya langsung ingat dengan perkataan Gandhi. Yesusmu, aku mengasihi Yesusmu. Tapi aku membenci gerejamu. Pakai kata-kata yang lainnya. Kenapa? Karena representatif ya dari Yesus itu harusnya kita. Harusnya kita. Seringkali dikatakan oleh Bapak, katakan apa? Hidup kita itu etalase, showcase, ya. Bagi apa? Kebenaran Injil. Memang makanya ada gerakan satu kata. Bukan hanya satu kata. Apa yang tidak diucapkan, gestur kita, jempol kita. Saya pernah di home ya, bahas isekai. Di Jepang, kalau ibu pasti tahu, isekai. Saya ibu juga. Jujur aja, saya suka hal-hal yang Jepang. Ya, isekai. Isekai, kenapa jadi terkenal? Karena mereka melihat sekeliling mereka. Bumi ini sudah jadi Bapak sampaikan apa jargon-jargon itu. Tapi sebelum jargon-jargon itu dibuat, orang Jepang punya isekai. Bumi ini bukan rumahku. Mereka merindukan tanpa mengenal Yesus. Suatu dunia yang berbeda, bukan dunia ini. Angka bunuh diri di Jepang tinggi. Mereka mengejar isekai atau dunia yang lain. Nah, sampai sini. Di Surabaya, selama 2 minggu berturut-turut ada angka bunuh diri. Satu dilakukan oleh mahasiswi Kristen di UC. Satu dilakukan oleh pemudi mahasiswa Kristen. Anaknya pendeta,
pimpinan BPD sebuah denominasi. Nah, jadi kita lihat apa yang salah dengan Kristenan. Ada satu teman yang cerita, saya ke gereja situ 2 tahun. Saya ke gereja 2 tahun di tempat itu. Dalam 2 tahun saya ke sana, tidak ada satupun yang mengenal saya dan mengajak saya bicara. Tuh kan. Saya tanya sekarang, pemimpin home di sini siapa? Saling kenal, saling memperhatikan. Padahal tiap apa, Eva? Long time no see. Eva, setiap hari apa kumpul? Nyalakan. Setiap hari apa kumpul? Pokoknya setiap hari Kamis, Pak. Setiap hari Kamis. Apakah semua tahu nama 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 kita masing-masing? Apakah semua tahu? Misalnya, tanggal lahirnya. Home ini kan kelompok tumbuh bersama. Apakah kita tahu pergumulan kita masing-masing? Enggak ya, saya belum enggak selesai bawa firman Tuhan ini. Panjang ini ceritanya. Apakah kita tahu? Jangan-jangan, maaf ya, jangan-jangan kita tuh banyak orang yang merasa seperti dirasakan orang-orang yang depresi itu. One and only saya hidup di dunia. Jangan-jangan kita bertemu, ya, sudah di luar sana kita kesepian, di dalam juga kesepian. Kita bahas firman tapi mengabaikan sesama kita. Makanya kita milikilah karakter Yesus seutuhnya. Seutuhnya. Saya hanya ngomong, jangan hanya terima otaknya Yesus, tapi lupa memiliki hatinya. Ngerti ya? Ngerti ya? Bapak, Ibu, Saudara, adik-adikku, ya. Nanti saya akan lanjut karena waktunya. Perjuangan kita itu bukan perjuangan yang gampang. Makanya dikatakan, saya curiga ketika saya buka firman Tuhan dan saya katakan, loh, rahasia ini luar biasa. Kalau Yesus sudah berani mati buat kita, kita berani mati buat Yesus nggak? Kalau Yesus meneladankan mengasihi sesamanya, apakah pemimpin di tempat ini mengasihi sesamanya? Membangun hubungan. Anggap saja saya punya home dalam bentuk pemuritan. Tanya sama saya, siapa yang ulang tahun? Saya tahu. Tanya sama saya, siapa yang sakit? Saya tahu. Tanya sama saya, yang sedang kekurangan siapa? Saya tahu. Kenapa? Karena saya memperlakukan adik-adik rohani saya. Bukan sekedar nama yang ada di Zoom. Sebagai pribadi yang dipercayakan pada saya untuk saya bawa ke surga. Amin. Ya, saya masih akan lanjut ya. Saya masih akan lanjut dari sini entah kapan lagi di home, tapi saya lanjut karena ini masih sepertiga dari kebenaran yang sedang saya bangun ya. Jadi kalau kebenaran firman Tuhan yang saya ya ini ya luar biasa ya. Nah, baik kalau gitu saya selesai walaupun selesainya gantung, tapi saya katakan what is love? What is fall in love? Harusnya berikutnya what is fall in love? Jadi kita tambah 5 menit ya. Apa sih sebenarnya jatuh cinta itu? Kita gampang nyanyi. Tapi betulkah jatuh cinta? Saya menikah dengan istri saya menikah tahun 97. Ya, berarti tahun ini berapa tahun? Ya, 27 tahun ya. Jalan ke 28 tahun. Iya, 28 tahun. Pertanyaannya, menikah itu mudah. Mempertemukan tetap mengasihi di orang yang sama. Itu tidak mudah.
Ya, setiap orang kalau di gereja bisa ngomong, aku mengasihi Tuhan. Apalagi kalau dalam masalah. Tapi menjaga cintamu tiap hari makin membesar. Sampai engkau rindu di mana dia berada, engkau berada. Di mana kamu berada, dia ada. Itu nggak mudah. Makanya banyak orang Kristen burn out. Burn out. Sekali lagi, burn out. Kenapa? Kita tidak melakukannya dengan cinta. Kita melakukannya sesuatu yang bukan cinta. Jadi adik-adikku selamat berjuang. Nggak selesai ya. Karena topik malam ini saya rancang untuk 1,5 jam. Ya, saya khotbah hari Minggu di Kota Bandung itu 1,5 jam. Itu pun nggak selesai. Jadi ayo sama-sama berjuang. Jadi kalau orang tanya Michael Sony bicara apa di home? Ya baru introduksi, baru pembukaan. Ya, terima kasih untuk sabar dengerin saya. Tini tegang terus dari tadi, tegak lurus Tini. Ya, Dian juga tegak lurus. Ya, Bu Christina, Bu Christina kesana kemari saya lihat di layar. Ya, Lagi flu, Pak. Maaf. lagi flu ya. Ya, nggak saya nggak biasanya saya suka ngamati satu-satu ya. Bisa dimengerti flu. Lagi musim pergantian ya. Di Malang tadi saya jalan-jalan juga tiba-tiba kehujanan ya. Ya, silakan saya kembalikan lagi ke ini ke siapa malam ini? Yang bertugas Lius atau siapa? Monica, Ya, Monica sudah sampai belum? Kak. Iya Kak, sudah sampai. Sudah sampai. Ya. Silakan, silakan. Monica ambil alih. Ya, Kak Ramuel. Nah, Ramuel, Ramuel ya. Ramuel di mana? Ya Kak, Lagi di mana? di Kupang Kak. Wah, lagi seru ya. Hening ya suasana kalau di tadi sini ya. Ya, ya. Di Kupangnya, di kota Kupangnya. Ya. Iya, iya, iya. Silakan. Silakan Ramuel. Oke. Terima kasih Kak Sony buat kebenaran malam hari ini. Jujur ya, sangat memberkati karena benar-benar ini kebenaran yang dibutuhkan. Jadi ada satu hal ya. Saya harap setiap kita yang ada di home ini benar-benar memperhatikan apa yang tadi disampaikan oleh Kak Sony. Karena yang saya khawatirkan itu begini. Memang setiap kali kita itu diperdengarkan yang kebenaran yang murni, tapi kalau kita tidak benar-benar berjaga-jaga, maka kebenaran itu akan terus dicuri oleh iblis, jadi kita akan sulit untuk bertumbuh. Jadi kita akan sulit untuk menjadi Kristen sejati. Mungkin menjadi Kristen itu memiliki agama Kristen itu mungkin iya, tetapi untuk benar-benar menjadi Kristen seperti yang dikehendaki oleh Tuhan itu benar-benar tidak mudah ya. Seperti yang tadi Ya. dijelaskan oleh Kak Sony tadi. Jadi yang tadi di sini yang saya tadi ada ikuti, tadi Kak Sony juga sempat berbicara Ya. salah memperlakukan sesama, pasti cinta kita dengan Tuhan itu tidak benar. Karena ketika kalau setiap orang itu benar-benar berbicara mengasihi atau mencintai Tuhan dengan benar, maka pasti dia punya tindakan atau ketika dia memperlakukan sesamanya itu pasti akan benar. Dan juga tadi Kak Sony juga sempat berbicara ketika kita mengambil keputusan untuk mau benar-benar mengikuti Tuhan, kita memulai untuk mengikuti Tuhan itu mudah. Tetapi yang benar-benar untuk mau konsisten dan tetap bertekun, bertahan sampai pada garis finish itu yang tidak mudah. Jadi harapan saya adalah setiap kita yang ada di home ini, biarlah lewat home ini itu membantu kita supaya setiap kita itu benar-benar memperhatikan kita punya ketekunan, kita punya ini konsisten kita di dalam mengikuti Tuhan, supaya jangan sampai
Setiap kali itu kebenaran yang murni itu ditaburkan, disampaikan kepada kita lewat Kak Sony, lewat kita punya Bapak Gembala senior, mungkin di dalam setiap komunitas-komunitas kita atau di dalam gereja-gereja kita, itu disampaikan kebenaran yang murni. Tapi kalau kita tidak benar-benar menjaga setiap kebenaran yang disampaikan kepada kita dengan kesucian hidup setiap hari, maka pasti itu bahaya. Jadi mari setiap kita yang ada di tempat ini, kita benar-benar memperhatikan hidup kita. Bagaimana kita hidup. Iya. Karena kebanyakan kita ya, seringkali itu kita itu terlalu sibuk memperhatikan bagaimana orang lain hidup. Tetapi kita lupa memperhatikan bagaimana kita itu hidup. Ya. Jadi memang Tuhan itu kadang-kadang Tuhan itu bukan tolerir dengan setiap kegagalan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi seperti yang tadi Kak Sony sampaikan, memang Tuhan itu kadang-kadang dia memperlakukan kita itu sesuai dengan tingkat pertumbuhan kerohanian kita. Jadi memang sebagaimana seperti orang tua memperlakukan anak-anak ketika anak itu masih kecil, pasti orang tua itu pasti tahu caranya memperlakukan anaknya itu, menjaga anaknya itu supaya tujuan dari dia menjaga anaknya itu supaya dia itu bisa bertumbuh besar. Tapi masalahnya kalau kita itu benar-benar diperhatikan oleh Tuhan dan Tuhan punya harapan supaya kita itu juga bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita tidak bertumbuh, maka pasti itu akan mendukakan hati Tuhan. Terima kasih Kak Sony buat kebenaran malam hari ini. Jujur sangat-sangat memberkati. Dan saya harap benar-benar memberkati setiap kita yang ada di home ini. Dan ya, saya kembalikan buat teman-teman yang lain, mungkin ada yang mau bertanya atau saya tambahkan sedikit Ramuel ya. Siap. Kita orang-orang yang istilahnya kenal suara kebenaran itu harusnya accessible, bisa diakses. Ya, saya kenal banyak gereja, pemimpin rohaninya nggak accessible. Makin dia diurapi, katanya makin dia diurapi, makin dia tidak mudah ditemui, makin dia tidak mudah diakses. Makanya, padahal sebenarnya kita tuh punya sesuatu yang, saya ambil contoh ya. Ada teman yang pindah ke kota Malang, punya anak kecil. Dia tanya, kenal dokter anak nggak? Tahu nggak kalau beli ini di mana? Kan saya sudah duluan tinggal di Malang. Saya beritahu, saya nggak diam saja. Kita tahu kebenaran. Kita tahu bagaimana. Tapi kita tidak membagikan sebagai pribadi yang ramah. Katakan gini, andai kata Yesus hidup di tahun 2024, seperti apa? Saya lagi project saya ini. Kalau hidup kita betul-betul mengejar kebenaran, mengejar keserupaan dengan Yesus, kita berani loh ngomong. Pada satu titik kita berani ngomong. Yesus seperti apa? Ya seperti aku. Bukan gondrongnya yang ditiru, bukan brewoknya yang ditiru, bukan sendalnya yang ditiru. Tapi bagaimana dia memperlakukan orang? Agung. Sekali lagi, bahasa Inggrisnya bagus, noble. Makanya kita tuh noble. Ada ayah noble father. Ada istri, ya, noble mother. Kita punya teman yang pakai bahasa istilahnya, kita punya soldier to cry on. Pundakmu jadi tempat menangis sahabatmu. Engkau enak jadi tempat curhat. Ada orang curhat, kamu salah sih, kamu begini sih, kamu nggak sesuai dengan kebenaran, kamu sih nggak doa pagi, kamu ini. Sejumlah doktrin. Dengar saja. Itu sudah cukup.
Makanya kalau kadang-kala dengan pengurapan saya merasakan kok ada ya orang yang kesepian di grup ini. Kenapa kamu kesepian? Padahal masing-masing di antara kita sudah penuh dengan firman. Jangan lupa, hiduplah berbagi. Next. Ya, gitu. Kok diem? Oke, oke, sekali lagi terima kasih Kak Sony. Mungkin ada teman-teman yang mau ini, ada mau sharing atau mau tanya sama Kak Sony. Kak Sony sudah pulang dari Amerika. Sudah, Oh, iya, iya. sudah pulang. Ini di rumah ini. Ya, ya. Di rumah saya di Malang. Dan Sabtu kemarin kan Kak Sony kalau tidak salah di Amerika ya. Oh, enggak. Apa namanya? Saya keliling-keliling. Saya kembali bulan Agustus. Oh, ya. Masih ada di sini. Oke, siap. Buat teman-teman yang lain kesempatan diberikan. Salam, Shalom. Oh, salam Pak Sony dan teman-teman Shalom, yang Bu di Tina. HUM Nusantara 5 ya. Saya karena saya haus dan lapar dimanapun, jadi saya itu ikut cari firman gitu, walaupun di Taiwan. Nah, kemarin itu Bapak Erik waktu doa malam bersama itu ngomong, siapa yang mau ikut HUM di Nusantara 5 gitu. Tapi sore. Nah, teman-teman kalau di Hong Kong, Makau, Taiwan itu kalau jam segini kan masih kerja. Tapi puji Tuhan, saya itu majikan saya kan nenek, jadinya masih di dekat saya, makanya saya nggak on cam gitu ya. Saya bersyukur di situ. Jadi yang Bapak Sony tadi diberikan itu memang benar sekali, terutama saya itu memang dari kecil saya itu Muslim dan memang kalau orang-orang ngomong itu memang kalau dari Muslim itu masuk Kristen itu katanya radikal. Nah, saya itu mendapatkan orang-orang di gereja itu nggak sesuai yang aku pikirkan gitu loh. Kadang itu kecewa. Nah, dari kekecewaan itu puji Tuhan dipertemukan dengan ajarannya Bapak Eras di situ. Jadi haus lapar saya itu sudah terobati, jadi sudah mentok di situ, nggak bisa mendengarkan khotbah-khotbah yang lain gitu. Walaupun di Hong Kong belum ada GSKI Rehoboth, jadi saya ikut home. Walaupun di gereja Hong Kong kita hanya jadi berkat gitu aja, jadi teladan untuk teman-teman yang di Hong Kong yang belum mengenal yang benar gitu, karena banyak orang ngomong Bapak Eras itu sesat di situ. Kenapa saya keluar? Dulu kan saya bergereja di Hong Kong itu saya keluar dari gereja saya itu karena perdebatan antara saya dengan hamba Tuhan yang membimbing saya katanya itu Bapak Eras itu sesat. Nah, saya kan meluruskan karena saya sudah lama mendengarkan Bapak Eras belum ada yang sesat. Sesatnya itu di mana? Sampai seperti itu. Tapi namanya pendeta ya, saya kan belum pernah sekolah teologi, jadi saya nggak bisa mengulas seperti pendeta yang pinter ngomong seperti itu ya. Aku kasih khotbahnya Bapak Eras seperti itu, tapi dia nggak mendengarkan, tapi dia bisa ngomong ini itu gitu. Tapi ya itu memang maksud Tuhan. Saya berterima kasih saya bisa keluar setelah itu ada home di situ. Jadi saya bersyukur di situ dan Bapak Sony juga melayani kami banyak hamba-hamba Tuhan seperti Pak Joni Kilapung, Pak Frankie, Bu Esther itu melayani kami setiap hari Sabtu. Seperti itu. Terima kasih, itu kesaksian saya saja. Terima kasih. Ketemu saya, Bu Wina, sama istri. Iya, Sudah, Bu sudah, Ane juga sudah semua. merencanakan ke sana. Iya. Jadi Kapan, Bapak?
lagi apa namanya mengatur. Jadi ke Hong Kong dulu, baru ke Taiwan. Gitu. Oh, terima kasih ya Terima Bapak. kasih, Tuhan Kak. berkati. Iya. Oke, mungkin yang lain. Satu hal ya, kalau orang itu kalau hanya sekedar menghabiskan waktu di perpustakaan, maka pasti mereka itu akan salah itu menilai Pak Eras. Tapi kalau orang punya banyak waktu berjumpa dengan Tuhan, itu pasti mereka akan kenal Pak Eras yang benar. Iya. Oke, buat teman-teman yang lain, Adakah? Kak Kristina, ada siap-siap. Ya, Shalom Pak. Shalom. Ya, saya ini pelayan pendamping perempuan dan anak Pak. Dan setiap hari Kamis saya ada di Lapas Anak Tenggarong, Kutai Kartanegara Pak, Kaltim, ibu kota. Dekat Akhir dengan bulan saya ke Samarinda, Bu. kapan Pak? Akhir bulan? Akhir bulan di Siap. Samarinda, Ya, ke IKN seperti juga. yang Bapak katakan tadi itu sangat betul, dan saya selalu tanya anak-anak di lapas, setahun berapa kali ke gereja gitu, ya. Karena saya melayani anak-anak Kristen di sana. Mereka katakan setahun 2 kali Pak, Paskah dan Natal. Jadi kenapa bisa masuk ke sini, masuk ke lapas? Ya bukan kita mengungkit gitu Pak, tapi pertanyaan saya, dia katakan kebanyakan sih undang-undang pelindungan anak Pak, persetubuhan anak di bawah umur gitu. Jadi apa yang kamu tahu tentang kekristenan? Mereka katakan percaya Yesus selamat. Titik. Gitu. Jadi kira-kira nih saya bilang, sewaktu kamu di luar, kamu ditangkap kemarin tuh, contohnya kamu mati, kemana? Masuk neraka lah Bu. Oh berarti sudah agak sedikit udah nggak error ya dengan seringnya kita sharing tentang kebenaran. Itulah yang terjadi, bukan cuman di lingkungan kita masing-masing, dan itu umum juga di Kalimantan Timur ini, khususnya di Tenggarong Seberang Pak, di tempat kami saya melayani ini, hamba Tuhan pun enggak mau. Sering kita kirim link itu dari Suara Kebenaran, mereka katakan itu sesat, dan saya bingung gitu, letaknya di mana, coba dulu kayak gitu, tapi selalu dia bilang itu tadi, enggak mau dengar dulu, enggak mau rendah hati. Dan itulah pergumulan terutama di UKAR ini Pak. Suara Kebenarannya kan belum ada ya, adanya di Balikpapan. Nah, kalau Samarinda Bapak nanti hadir ya, wow gitu. Jadi dan sangat miris untuk terutama ya untuk Kristen hari-hari ini, banyak sekali menyangkut tentang KDRT Pak. Gitu. Karena itu tadi mereka nggak dapat contoh dari hamba Tuhan begitu kan, bahwa hidup itu harus sesuai firman gitu. Jadi mereka nekankannya percaya Yesus, kamu jadi kepala dan bukan ekor. Nah, jadi kadang-kadang sudah enggak sesuai. Jadi kadang saya bilang, iya ada ayat itu gitu, tapi maksudnya kan mereka main comot gitu. Jadi kita anak Tuhan itu tidak bisa, nggak mungkin jadi ekor, biarpun kita begini biar gitu, tapi kadang-kadang kita kesulitan untuk mengarahkan mereka karena sudah terpatron di kepala mereka, percaya Yesus selamat dan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, beri makan kamu akan diberi. Nah, jadi kadang-kadang itu susah menjelaskannya ke teman-teman, tapi saya selalu berikan bukti nyata, ini loh, saya percaya Yesus dan saya terapkan hidup Yesus itu, yang selalu seperti Bapak Gembala senior kita mengatakan gitu. Dan puji Tuhan, saya bersyukur saya bisa jadi berkat sebagai relawan Pak, dan
mohon dukungan doanya karena memang itu tantangan di sini susah sekali Pak menghadapi, Ya. terutama kita orang-orang Kristen ini selalu saya sebutkan dengan hakim amatir gitu kan. Hakim aman. Hakim amatir, hakim sesungguhnya itu kan ada di pengadilan pun biarpun terkadang-kadang bisa dibeli gitu kan Pak. Tetapi ya mereka punya jabatan hakim gitu. Nah kita kadang-kadang Kristen ini kan langsung oh iya kamu seperti itu yang seperti Pak Sony kata. Thank you Pak Sony, sangat terberkati dan sangat dikuatkan. Dan berkati Pak. Shalom. Terima kasih, Shalom. Iya, kenyataannya seperti itu. Ada lain? Mulai kapan home diam-diaman kayak gini? Hai. Joista Lucy senyum. Herlin senyum. Maka Erlin tuh. Ya, Oh, Shalom, Kak Sony dan semuanya. Shalom. Senang sekali. Gak apa-apa lah senyum dulu ya kan, Kak. Ya, Tadi seperti sangat menarik ya, malam hari ini sangat diberkati. Walaupun tadi sebetulnya saya sambil di jalan dengar sebagian gitu. Kalau kita mengatakan kita mencintai Tuhan, berarti kita siap berjuang. Berjuang untuk meniru teladan. Meniru teladan yang sudah diberikan oleh Yesus kepada kita. Sudah ada yang sulung. Sudah ada yang sulung yang perlu kita teladani, kerendahan hatinya, perjuangannya, kasihnya, pengampunannya. Jadi kalau kita berkomitmen untuk kita katakan kita mencintai Tuhan, mencintai semua yang Tuhan lakukan. Sangat tidak gampang untuk miliki melakukan hati semua Tuhan itu, untuk juga. dapat melakukan semua itu. Tidak ada jalan lain kecuali harus bergaul setiap hari. Ya kan, benar kan Kak Sony? Betul. Sangat susah untuk kita katakan aku mencintai Tuhan, tetapi jangankan orang lain, saudara kita yang satu rumah membuat sakit hati, kita bisa tersinggung loh. Salah ngomong dikit kita bisa tersinggung. Bisa gontok-gontokan kalau orang Batak bilang ya, tak tonjok loh ya gitu. Tapi malam hari ini kembali diingatkan pada kita semua bahwa mencintai Tuhan itu tak semanis di bibir ternyata. Ya kan? Penuh perjuangan. Kita bisa melewati setiap detiknya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Melekat dengan Tuhan. Tanpa langkah yang demikian, saya pikir kita semua bisa salah langkah. Kita bisa hanya lain di bibir, lain di hati. Itu kan. Jadi terima kasih Kak Sony sudah memberkati sekali malam hari ini. Mungkin dari saya itu aja dulu. Semangat berjuang teman-teman semua. Apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kita memandang satu hal. Teladan yang sudah Yesus berikan. Dengan demikian kita bisa petakan hidup kita. Kita sudah mengikut Tuhan, berarti yang kita lakukan hal-hal yang membawa kita pada pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya komentarin ya, Ramuel ya. Saya itu tinggal di Surabaya. Saya waktu kami masih pacaran, istri saya tinggal di Bandung. Jadi kalau mau ketemu, saya nabung dulu. Sebulan sekali. Sebulan sekali ya. Saya naik kereta api sampai jam 5 pagi. Kereta api bukan seperti sekarang ini. Kereta api sekarang ini bagus sekali. Zaman dulu kereta apinya waduh. Ya toh? Walaupun saya naik kelas eksekutif. Ketika saya sampai jam 5 pagi, saya sampai ke Bandung. Ya, pacar saya yang sekarang jadi istri saya ngomong apa? Capek, Kak? Gitu. Enggak kok. Demi cinta, ya. Dan eh, dari jam 5 pagi, kereta saya berangkat lagi, ya. In the same day, jam 7 malam. Jam 7 malam kereta berangkat. Jadi ada waktu berapa jam? 14 jam sama dia. Tanpa rasa capek.
Kekuatan cinta itu luar biasa. Makanya saya katakan jangan guyur orang untuk suruh berdoa. Anak kita juga ya melihat teladan kita. Kalau papanya berdoa, anak kan lihat teladan itu. Kalau papanya baca firman, lihat teladan itu. Ada satu orang, kamu duduk diam ya, dengar firman Tuhan ini. Kalau enggak, gua hajar kamu. Gitu. Percaya anak itu nggak akan dengar firman Tuhan. Andai kata badannya di situ, pikirannya kemana-mana. Jadi, mari kita lakukan dengan cinta. Lakukan dengan cinta. Saya ambil film ya, cukup naif ya. Ada film judulnya Kakak Bos. Pasti ada yang pernah lihat dong Kakak Bos. Ya, itu kenapa? Seorang papa dia berusaha membuat anaknya bangga. Harusnya kita buat bangga Tuhan dengan cinta kita. Ya. Tadi Ramuel ngomong sama saya mengenai Amerika. Bertahun-tahun saya ke Amerika sendiri. Tahun ini bangga, saya bawa istri saya. Ya, kalau dulu 41 jam terbang dengan transit untuk bisa sampai ke Malang. Saya nggak pernah ngomong saya capek. Kenapa? Saya naik pesawat, saya transit. Kadang-kala transit di Hong Kong, kadang-kala transit di apa namanya di Jepang, di Taiwan. Hanya demi apa? Demi melihat senyumnya istri saya sama senyum anak-anak saya. Saya bilang sama anak-anak saya, ya, saya bilang sama anak perempuan saya, Papa bawa boneka kesukaan kamu. Ya, dengerin ya, ini. Tunggu Papa pulang. Ya, saya tahu kesukaannya dia boneka apa. Saya belikan tuh lengkap. Ya, selama bertahun-tahun saya ke Amerika, lengkap. Tapi ketika saya pulang, dia nggak tanya kok bonekanya mana Pak. Enggak. Dia peluk saya sambil ngomong apa? Papa sudah pulang. Itu capek saya 41 jam. Nggak tahu, nggak tahu hilang di mana. Kita juga gitu dong sama Tuhan ya. Pulang kerja nyapa Tuhan, Tuhan, aku capek Tuhan. Makanya ada istilah kurajut senyum. Aduh, susah banget saya. Ya, susah banget saya. Itu aja. Menanggapi sesuatu yang luar biasa. Ya, dari Herlin. Si Tuhan. Cinta itu butuh pengorbanan dan kekuatan cinta itu tidak terkalahkan ya Kak. Ingat-ingat kakak bos. Oke Kak Eva. Oke, selamat malam Bapak. Malam, apa kabar Eva? Long time no see. Puji Tuhan bisa dilewati Pak. Bisa dilewati. Ya, tadi waktu Bapak kasih penjelasan tentang bagaimana kita merealisasikan kebenaran yang sudah kita terima lewat bagaimana kepedulian kita kepada teman-teman, saya cukup ini sih Pak, mempertanyakan kepada diri saya. Kebetulan aku, Kak Monika, Kak Dian, dan teman-teman yang lain sebagai pengurus di sini kayak ngerasa udah belum ya kita memperhatikan teman-teman. Kayak tadi Bapak bilang kan, udah diperhatikan ada nggak di grup kita ini yang memang merasa kesepian atau seperti apa gitu. Jadi itu tadi cukup menegur saya gitu kan. Hanya saja yang jadi pertanyaan saya kan Pak, kebetulan kan kita memang komunitasnya kan hanya online gitu. Bagaimana kita bisa menjangkau teman-teman yang lain itu supaya memang benar-benar kayak kita itu bisa merealisasikan kebenaran yang sudah kita dengar khususnya di Manis. ini. Manis. Pertanyaanmu manis. Saya jawab ya. Saya juga ya. Nine itu ya, kelompoknya adalah apa? Kelompok online. Nah, saya
guru sekolah minggu ya. Saya selain dikenal sebagai pengkhotbah, saya guru sekolah minggu. Saya ngatur satu kelas itu hanya boleh 12 sampai 14. 12 orang lah dengan 2 guru. Satu orang guru ya punya kewajiban ya 6 orang. Ya, jadi kan 2 guru, 6. Jadi satu orang guru berinteraksi, ketemu dengan para muridnya 2 kali dalam 1 minggu. Ketemu tatap muka 1 kali, ketemu online 1 kali. Dia akan tanya, dia berbincang. Bukan nanyanya normatif, sudah doa belum? Sudah makan belum? Nanti mati lu. Kayak gitu, bukan. Bukan. Jadi bertanya, ngobrol seperti biasa. Sampai muncul kata trust. Trust ini yang percaya ini. Ya, bisa bedain ya belief sama trust ya. Ya, jadi trust ini diperoleh tentu dengan effort. Dengan perjuangan kita untuk mendapatkan kepercayaan. Saya nggak pernah ketemu Eva langsung tuh tatap muka nggak pernah. Tapi kalau saya sampai percaya pada Eva, mempercayakan cerita saya, tangisan saya, ketawa saya pada Eva, itu luar biasa. Makanya kalau Eva perempuan ya, coba saya kok merasa di grup ini ada yang kesepian. Dan biasanya ya feeling saya ini nggak sama. Ya, kelihatannya kita hadir di ibadah home. Tapi setelah home, saya analogikan gini, upacara penghiburan orang yang kehilangan suaminya atau istrinya. Selama masih upacara penghiburan, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat dikubur. Hari keempat dia pulang ke rumah, ya setelah selesai upacara. Itu titik tergelap dalam orang itu. Jadi titik tergelap itu bukan pada saat kita lagi home, kumpul. Tapi titik tergelap adalah ketika kita kembali lagi menghadapi kamar kosong sendiri. Menghadapi masalah sendiri. Ketika menangis sendiri. Oh, Tuhan tolong. Sepengetahuan saya selama melayani, saya kan lebih tua daripada kalian. Ada yang usianya, ada yang 2 kali usia kalian, itu baru bisa mencapai usia saya. Sepengetahuan saya, Tuhan pakai ke orang memeluk, Tuhan pakai bahu untuk menangis, Tuhan pakai kuping yang mendengarkan. Didengarkan saja, didengarin saja. Ingat barusannya ada sesi mengenai mental health. Gak usah didorong-dorong, tapi didampingi. Stefani bisa jadi seperti itu karena punya bapak yang mendampingi. Teman-teman, pengurus di sini, biduan yang dampingi. Teman-teman melewati apa? Melewati badai hidup. Ayo, saya dampingi kamu. Sampai selesai. Ya, saya atletik di Jawa Timur. Saya pernah punya pelatih yang hebat. Namanya Pak Rudi, almarhum sudah. Dia pelatih yang disukai. Karena apa? Karena dia mendampingi kami di lapangan. Dia turun, dia lari. Ya, teriak, dia semprit, dia sama-sama. Dia kepanasan sama kami. Makanya dia begitu dia sakit dan sampai meninggal, digantikan dengan apa? Dengan angkatan laut yang bisanya hanya teriak aja, bisanya hanya teriak dari apa? Dari tribun. Ya, goblok, salah, begini, harus begini, harus begini. Wah, satu dari persatu kami mengundurkan diri dan tidak lagi ada di gelanggang. Jadi saya ngomong, saya kakak. Beberapa orang pernah menghubungi saya di grup ini secara pribadi, DM saya di IG saya.
Misalnya seperti itu. Kak, karena saya punya istri, kalau kalian yang perempuan, saya akan dampingi. Istri saya akan dampingi. Jadi seperti itu. Kenapa saya, Bu Wina, kenapa saya dekat dengan Hong Kong, dengan Taiwan? Iya, karena saya tidak pada home pada saat kami ibadah hari Minggu jam 8:30 malam. Tapi saya dampingi mereka. Saya telepon mereka. Gimana baik-baik? Apa yang bisa saya bantu? Dan itu tulus. Jadi jangan punya, Yesus tuh gini, perjuangan sebagai anak Allah tuh begini. Sampai sempurna tuh kayak gini. Tapi tidak jadi tangannya Yesus. Tidak jadi mulutnya Yesus. Tidak bisa merangkul orang lain. Mengerti ya, Eva ya? Jadi ya misalnya Eva lagi ngobrol. Apa namanya? Sampai Lucy itu mempercayakan ceritanya yang tidak terceritakan kepada orang lain. Dan Eva tentu sebagai yang dianggap dipercaya. Kata percaya itu tentu dengan kualitas. Akan berhenti ceritanya di Eva. Misalnya Eva misal Eva lebih tua. Dek, kakak ikut ya menanggung kamu untuk menderita ya. Kakak menangis bersama kamu. Kristen itu jadi indah gitu loh. Ya. Kayak Rasul Paulus tuh rela namanya dihapus loh. Kita udah peduli amat lah. Gua ngerti kebenaran. Gua paling ngerti. Gua paling senior di sini. Aduh. Saya takut adik-adikku. Ya, makanya Bu Kristina itu ketika ngomong perlindungan anak, wah, lihat anak-anak yang hasil dari didikan teladan orang tua yang tidak baik. Saya pembina penjara. Saya pembina di Lawawaru, LP Pria, LP Wanita di Sukun, dan LP Tipikor di Porong. Saya berkata gini, kamu dulu disuruh ke gereja susahnya amat. Saya tadi ketawa ketika Bu Kristina ngomong gitu. Ke gereja tuh Natal, Paskah. Tapi sekarang ketika kamu masuk penjara, tiap hari kamu ke gereja. Itu sama seperti apa? Rem darurat ya. Untung ya, di luar sana banyak yang lebih jahat daripada kamu nggak ketangkep. Jadi kalau kamu sampai ketangkep itu bukan apes. Itu desain Tuhan. Karena kalau sampai pakai cara Tuhan seperti ini kamu masuk penjara dan dihukum belasan tahun, masih belum tobat, ya tinggal satu aja jalan, langsung tol masuk neraka. Jadi jangan katakan di pengadilan nanti, Tuhan tidak mengasihi aku. Sudah aku masukkan kamu ke penjara. Dan kamu tidak melihat kesempatan di penjara itu sebagai kesempatan untuk untuk bertobat. Saya bulan depan pertambahan anggota, 2 pendeta. Kasus KDRT yang terima atau WA-nya kalian, KDRT dan kasus pelecehan seksual. Oh, seru. Saya ketawa adik-adikku. Kenapa di penjara itu orang-orang penjara, Pak, Bapak pulang sih, ajari kami. Terus kenapa? Kan saya kan datang lagi. Kami berdoa, Pak, supaya ada hamba Tuhan yang tinggal di dalam. Beneran, ada beberapa pendeta yang ketangkep. Bercanda, itu bercanda saya. Bercanda. Tuhan berkati. Sekarang ada 4 pendeta. 3, 1 udah keluar. Oke, kesempatan masih diberikan buat teman-teman yang lain. Kak Dian, Kak Joyce,
atau Kartini. Atau Kak Monik dulu. Itu wajah udah capek. Wajah capek itu. Iya malam Kak. Tadi sebenarnya dengar di mobil cuman mungkin kadang kurang konsen jadi dengarnya juga ya yang masih bisa dicerna gitu. Terima kasih Kak sharingnya. Iya sih emang kita sebagai orang Kristen harus menjalani segala sesuatunya itu dengan cinta gitu. Aku pribadi eh, ya aku merasa aku lagi diuji gitu. Ada bagian hidupku yang lagi diuji gitu. Cuman kadang aku kayak merasa Kak, em, kenapa ya aku merasa orang yang di luar Kristen itu lebih baik dari aku gitu. Kok maksudnya aku nggak bisa lolos dari ujian ini? Maksudnya kok aku bisa masih struggle gitu? Maksudnya kalau dengar dari yang kakak bilang tadi, terus setiap hari dengar Pak Eras gitu kan, baca kitab suci gitu. Aku merasa dengan ujian yang aku hadapi ini, aku merasa aku masih sangat jauh dari kesempurnaan gitu. Sementara melihat orang yang di luar Kristen, ataupun orang Kristen tapi mungkin yang tidak benar-benar mengenal kebenaran, mungkin aku merasa mungkin mereka nggak struggle gitu, atau mungkin aku merasa mereka lebih baik gitu. Jadi aku kayak itu sih Kak yang aku, tapi mau nggak mau aku harus tetap bertahan gitu dengan ujian yang aku rasa aku struggle sekarang sih Kak gitu. Jadi untuk malam ini aku diingatkan lagi gitu, oh iya fokusnya Tuhan gitu. Mungkin ya udahlah ujian aku kayak gini, mungkin kalau aku masih struggle, masih merasa ujian yang aku hadapin sekarang berat, ya udah gitu, hadapin aja gitu. Dan memang dasarnya harus cinta sih Kak. Makasih. Men. Wah, sedap. Sedap sekali. Judulnya tadi Monica ngomong karena cinta. Sedap. Saya ingat ya, ketika teman saya, suami istri, sudah berjuang 8 atau 9 tahun untuk dapat anak. Dapat anak lah. Hamil, kemudian kehamilan, kehamilan sekian bulan ya. Monica kan dokter kan bisa nilai omongan saya ini. Terus tiba-tiba dokter bilang eh, ada yang tidak baik di kandungan ibu. Jadi kemungkinan, tapi dokternya juga karena udah kenal ya, ya ginekolog, bayi ini bisa lahir, tapi kemungkinan besar mamanya meninggal. Atau ya pilih yang ini, kita buang bayi ini dan mamanya tetap hidup. Tapi itu harus dilakukan segera. Pulang itu suami istri nangis. Tapi si istri karena cinta dia bilang gini, Pak, aku sudah lama, kita sudah lama berdoa untuk dan berupaya supaya anak ini ada. Dengarkan kata-katanya luar biasa. Aku pilih aku yang mati. Anak ini harus tetap hidup. Kalau kamu rindu aku, lihat anak ini. Terus dia berkata, aku yang pilih aku mati. Suaminya nangis luar biasa. Terus suaminya bilang, aku pilih kamu. Enggak, aku enggak mau. Bayi ini ada dalam kandunganku. Aku pilih aku yang mati. Singkat cerita, dikatakan apa? Biarkan janin ini tumbuh terus sampai pada hari
ketika harus melahirkan. Melahirkannya terpaksa harus sesar. Dokter siapkan tim dokter terbaik, semuanya yang terbaik, ya. Terus kemudian darah disiapkan, semuanya disiapkan terbaik, rumah sakit terbaik, dokter-dokter terbaik, dioperasi. Puji Tuhan, ya, dua-dua kritis, bayi kritis, mama kritis. Seperti perkataan dokter, harus salah satu yang hidup. Tapi karena kalau sudah menunda sampai waktu kelahiran, berarti mamanya yang harus meninggal. Saya nggak ngerti ya dunia kedokteran ya. Puji Tuhan, karena kerelaan ibu ini untuk berkorban, dia bilang, aku yang mati. Puji Tuhan, sekarang hidup dua-duanya. Dan cerita itu yang salah satu ya, yang membuat apa? Membuat keluarga ini, ya, kesusahan yang mereka hadapi, itu jadi apa? Jadi tonggak untuk kesetiaan cinta. Masing-masing kalian ada punya cerita cinta. Masing-masing. Yang membuat kalian bertahan di tengah derasnya badai hidup. Jadi berjuanglah. Kalau pakai istilah, jangan lelah. Ya, lihat terus ke depan. Jangan-jangan pelabuhan damaimu sudah di depan. Secerca cahaya, ya, di tengah kegelapan luar biasa. Itu harapan. Dan harapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Saya nggak bisa berlama-lama, adikku. Sebentar lagi saya harus melayani seseorang by phone. Saya izin untuk keluar duluan. Ya, tetap semangat. Kalau kamu punya masalah, ya, ini orang-orang hebat ya. Ramuel, Monica, Eva, siapa lagi pemimpin di sini? Ya, Lius. Bisa kok diajak bicara. Ya, yakin nggak akan ada, nggak ada istilah gini, transfer dulu. Nggak pakai transfer dulu ya. Kalian keluarga. Ya, nggak ada kalian nggak seru di home ini. Ya, kita tumbuh-tumbuh. Enaknya ya, enaknya kita ke surganya bareng-bareng. Jangan sendirian. Ya, adik-adikku, kamu nggak berjuang sendiri. Ya, Bu Wina, Bu Kristina, kalian nggak berjuang sendiri. Ya, izinkan kami jadi teman. Ya, kami temani kalian menangis. Kita temani kalian ketawa. Dan kami akan temani kalian bertumbuh. Tuhan berkati, semangat. Saya Ini izin kita keluar dulu ya Ramuel ya. Mau ini foto kita dulu. punya kita Wah, waktu justru mau Awis, jadi biar kita foto bersama Awis itu. Ini Kak Eva Sony biasanya langsung. suka bagi nih. Saya nunggu. Biasanya Eva suka bagi-bagi. Udah lama nggak bagi-bagi si Eva ya. Ayo. Oke, siap ambil foto ya? Ya. Kak Monik. Aku lagi pakai HP sih, Kak. Ada Kalius pakai laptop nggak ya? Atau Kak Kalius, kamu. Adian ya? Atau saya aja nanti saya bagi ke Monica atau gitu Oh ya. iya, Oke, Oke. baik. Ready. 3. Ada yang belum? Weekend. Aku udah lama nggak ngeliat weekend loh ya. 2, 3. Nah, sudah. Sudah cukup. Makasih Nah, Kak Terima Son. kasih, Tuhan berkati. Nah, Kak Ya. Sony, ini tutup kita dalam doa. Oh, sudah selesai. Ya. Ya. Yuk. Bapa yang baik, terima kasih. Kami bukan hanya mau mengejar keserupaan dengan Yesus. Kami bukan saja belajar mati-matian untuk belajar menjadi seperti Yesus. Tapi kami juga belajar untuk cara Yesus memperlakukan orang lain. Memperlakukan sesamanya, memperlakukan orang tua kami, memperlakukan orang-orang yang tidak mudah dikasih. Tuhan, terima kasih untuk memberi kami tanggung jawab. Bukankah kami berjanji untuk jadi roti yang terpecah, jadi anggur yang tercurah? Sampai satu ketika Tuhan dalam pengejaran kami, ketika orang bertanya, Yesus itu seperti apa? Kami berani berkata, Yesus itu seperti aku. Amin. Karena kami mengikuti teladan.
Kalau kami berjuang ketika menghadapi orang-orang yang sulit dikasih, itu kesempatan kami belajar dan praktek dalam waktu yang bersamaan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat-Mu. Amin. Selamat malam semuanya. Tuhan Kasih berkati. Kak, dan Ya, berkati. selamat malam.